Oke, teman-teman, untuk soal selanjutnya mengenai pH ya. Tapi di sini kita pH-nya pH campuran ya, teman-teman ya. Oke. Di sini ada 50 ml larutan CH3COH ya, di mana CH3COH itu kita tahu ini sebagai apa, teman-teman? Oke, ini adalah sebagai asam lemah. Betul, teman-teman ya. Nah, dicampurkan dengan CH3COONA. Nah, CH3COONA itu adalah apa? Nah, kita tahu CH3COONA itu adalah sebuah larutan, suatu larutan garam. Nah, ya, 0,2 molar ya. Jadi intinya si asam lemah asam asetat ini, asam lemah atau asam asetat ini sudah ada di dalam satu wadah dengan senyawa garam, yaitu CH3CONA atau disebut natrium asetat ya, teman-teman ya. Jadi CH3CONA itu adalah natrium asetat ya. Berapa sih pH campuran? Nah, teman-teman, kita gini dulu. Kita cari mol masing-masing asam lemah itu, kita cari molnya itu berapa, si garamnya itu kita cari molnya berapa ya. Kenapa kita harus cari masing-masing mol? Karena kita biar tahu apakah larutan sistem ini membentuk larutan penyangga atau suatu larutan hidrolisis ya. Nah, seperti pembahasan di video saya sebelumnya, kalau larutan penyangga maka si asam lemah itu harus lebih besar dibandingkan garam ya, ataupun si basa kuat atau gitu ya. Nah, oke. Nah, di sini sudah diketahui larutan garam. Oke, jadi secara simpelnya kalau misalkan teman-teman udah menemukan pertanyaan seperti ini, teman-teman harus sudah bisa menyimpulkan bahwa ini adalah larutan penyangga, benar teman-teman ya. Oke. Jadi kita cari dulu mol larutan asam asetat itu berapa. Nah, kita tinggal kali aja ya, teman-teman ya. Volume dikalikan molar. Nah, volumenya itu 50 ml, molaritasnya itu adalah 0,1 molar. Nah, hasilnya itu adalah 5 milimol, teman-teman jangan lupa. Kenapa milimol? Karena ininya mililiter, teman-teman ya. Nah, yang kedua adalah mol si garamnya atau natrium asetat ya, teman-teman ya. Nah, ini natrium asetat. Nah, itu tinggal kalikan saja, berarti 100 ml kali 0,2 molar. Hasilnya 20 milimol. Ya. Nah, bagaimana cara mencari nilai pH campuran? Ya, tinggal masukin saja, teman-teman ya. Ketika diketahui sistem penyangganya penyangga asam lemah, nah itu berarti konsentrasi H+. Kenapa disebut penyangga asam lemah? Karena diketahui nilai Ka-nya, teman-teman ya. Kalau Kb berarti itu penyangganya penyangga basa. Tapi kalau diketahui Ka, penyangganya penyangga asam ya. Oke, nilai Ka-nya berapa, teman-teman? Oke, nilai Ka-nya 1,8 kali 10 pangkat negatif 5 dikali konsentrasi mol asam asetatnya berapa, teman-teman? Betul, 5 milimol per ininya 20 milimol ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman bisa hitung bareng-bareng. Ayo. Ini kita bisa coret ya. Nah, 5 per 20 kita bisa sederhanakan. Oke, tinggal 1,8 dibagi 4, kira-kira teman-teman berapa? Ada yang bisa bantu hitung? Oke, kita hitung bareng-bareng yuk. 1,8 dibagi 4. Hasilnya adalah 0,45 kali 10 pangkat negatif 5 ya. Nah, maka nilai pH-nya kita tulis sini ya. Berarti kan kalau pH-nya sama dengan min log 0,45 kali 10 pangkat negatif 5 ya. Berarti pH-nya itu sama dengan 5 min log 0,45. Nah,
Log 0,45 kan bisa kalian hitung ya, teman-teman ya. Log 0,45 itu hasilnya itu adalah, kalau kita hitung menggunakan kalkulator saintifik, itu hasilnya itu di negatif 0,35. Nah, negatif ketemu negatif, positif, jadi 5 ditambah 0,35. Itu hasilnya 5,35 ya, teman-teman. Jadi jawabannya adalah A. Gampang ya, teman-teman ya.